Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini kita membahas terkait dengan lanjutan materi sebelumnya yang berhubungan dengan sistem pakar ya. Sistem pakar yang kali ini kita akan bahas ini berkaitan dengan sistem pakar untuk melakukan diagnosa kerusakan pada HP. Eh, Kalau sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan sistem pakar untuk mendiagnosa masalah pada jantung, itu berkaitan dengan kesehatan atau medis, tapi dia masih berbasis web juga. Dan untuk pertemuan hari ini yang kita bahas sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan pada HP. Nah, untuk sistem pakar yang seperti ini sebenarnya ini cukup menarik ya, karena memang banyak sistem pakar yang sudah ada itu biasanya berbasis kesehatan atau berbasis pertanian biasanya ya. Nah, kalau untuk yang berbasis hal-hal yang berhubungan dengan teknik itu masih sangat jarang ya untuk sistem pakarnya. Nah, ini yang harusnya menjadi ide kalian nanti ketika kalian mengajukan tugas akhir itu lebih bagus juga kalau sistem pakarnya itu berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknik atau misalkan kombinasi dengan AI ya di situ. Karena itu yang jarang ya, jarang ada gitu ya, yang jarang dibuat gitu. Nah, untuk sistem pakar diagnosa kerusakan pada HP ini juga berguna ya. Karena kenapa berguna? Karena memang untuk kerusakan HP ini kan tidak semua orang paham di situ. Terutama kita yang untuk orang-orang yang awam di bidang elektronika itu ketika terjadi problem pada HP-nya mungkin agak sedikit bingung gitu, atau dia harus tanya langsung ke teknisinya gitu. Sementara kalau kita lihat bahwa tukang servis HP itu di suatu daerah itu kan memang cukup jarang sekali gitu ya, cukup jarang. Kalaupun ada juga tukang servis yang lokalan biasanya gitu, dan biasanya agak sedikit lama kita kalau servis ke mereka gitu ya, karena mereka kan biasanya beli spare partnya dulu gitu ya, nggak ready stock banyak gitu. Dan juga untuk mendiagnosa kerusakan HP ini tergantung daripada kemampuan setiap teknisi gitu ya. Setiap teknisi itu kan punya kemampuan berbeda-beda dalam mendiagnosa kerusakan HP di situ. Tapi sebelum kalau misalkan di lokasi tempat kita itu tidak ada tukang servis, tentu kita harus pergi ke daerah yang lebih besar gitu ya. Misalkan kalau di Kota Bumi nggak ada, kita bawa ke Bandar Lampung misalkan, atau paling dekat mungkin di Bandar Jaya kalau ada gitu. Tapi rata-rata yang bagus itu ya di Bandar Lampung itu ada yang bagus gitu ya. Kalau di Metro juga ada tempat servis gitu ya, di Metro juga ada servis HP gitu, cuman sifatnya dia masih lokal gitu ya, masih lokal gitu. Kalau yang mau bagus banget memang itu biasanya di service centernya langsung gitu. Nah, tapi terlepas dari itu bahwa memang untuk memperbaiki kerusakan HP itu kita tentu membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu untuk perjalanan menuju lokasi servisnya gitu ya. Dan kita tidak bisa menduga-duga ya, tidak bisa memprediksi ini kerusakannya apa di situ gitu, kira-kira biayanya berapa gitu. Nah, dengan adanya sistem kerusakan pada diagnosa HP ini kita akan lebih mudah untuk mendiagnosa kira-kira kerusakan awalnya apa gitu ya. Sama juga untuk mencegah supaya kita tidak mudah untuk apa ya istilahnya, dibohongi gitu ya, walaupun tidak semua ya, tidak semua teknisi seperti itu gitu, tapi mungkin ada yang begitu tapi tidak semua gitu ya. Itu untuk jaga-jaga saja, kita harus paham juga gitu tentang kerusakan HP tersebut gitu. Kadang kan ada yang misalkan rusaknya itu sepele, misalkan rusaknya sepele kayak misalkan di laptop ya, saya pernah menemukan ya kasus itu. Rusaknya itu kalau di laptop tuh waktu itu laptopnya itu hidup dan mati ya, hidup dan mati secara nggak bisa masuk ke menu utama gitu ya. Ketika dihidupkan dia nyala, tapi habis itu nggak lama mati lagi di situ. Nah, itu kalau orang yang nggak yang nggak, yang awam gitu ya, orang awam mungkin memperkirakan tuh, wah ini rusaknya berat, ini jangan-jangan rusaknya di hard disk atau di RAM-nya gitu, atau di sistem operasinya, bisa saja gitu ya. Nah, itu biaya perbaikannya cukup besar itu. Biaya perbaikannya waktu itu kalau nggak salah hampir 600.000 waktu itu. Waktu itu 600.000. Nah, habis itu laptop itu dibawa ke saya gitu ya, dibawa ke saya, habis itu saya cek gitu ya kerusakannya apa.
ternyata rusaknya itu hanya tombol keyboardnya saja gitu, tombol keyboardnya saja, sepele gitu, tapi di bagian teknisinya sana itu mengatakan ini rusaknya ini begitu ya. Jadi bisa saja orang berpikir bahwa rusaknya itu ada di RAM, bisa saja gitu, karena dia tidak bisa booting kan, tidak bisa masuk ke Windows gitu ya. Atau rusak di hard disk, bisa saja kan, berkaitan dengan sistem operasi gitu. Tapi ternyata bukan itu gitu. Ternyata bukan itu. Setelah dibawa ke saya, kemudian saya cek kerusakannya, ternyata rusaknya hanya di keyboard. Jadi tombol power laptop itu, tempat untuk matiin hidupinnya itu ada di keyboard gitu. Dia menyatu dengan keyboard. Pasti kalian ada yang punya laptop seperti itu ya. Nah itu sedikit rawan rusak dibandingkan dengan tombol power yang dia terpisah dari keyboardnya gitu. Jadi gejalanya seperti itu, dia ketika dinyalakan laptopnya dia nyala gitu ya. Habis itu pas mau masuk sistem operasi, mau masuk Windows, mati gitu. Restart terus dia mati hidup gitu ya. Ternyata tombol power di keyboardnya yang rusak. Setelah saya ganti, keyboardnya murah, bahkan keyboardnya itu harganya cuman 70.000 ya, 60.000, 70.000 gitu. Ya saya ganti, akhirnya normal lagi gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau di servis itu biaya perbaikannya 600.000, ternyata yang rusak hanya keyboardnya saja gitu. Nggak masalah ya, itu kan ilmu ya. Jadi ilmu kita bebas menghargainya berapa gitu, tapi tidak perlu mengada-ngada untuk kerusakannya gitu ya. Tidak perlu mengada-ngada. Itu lebih suka sebetulnya konsumen tuh kepada orang-orang yang jujur gitu ya, jujur dalam memperbaiki, ini kerusakannya ini gitu, biaya perbaikannya sekian gitu. Jadi nggak perlu dilebih-lebihkan kerusakannya gitu, nggak perlu dilebih-lebihkan gitu. Nggak masalah dihargai segitu, nggak masalah gitu. Yang penting kita tidak mengada-ngada kerusakannya ditambah-tambah gitu. Ini rusaknya ini gitu. Padahal rusaknya hanya keyboard saja gitu ya. Ya mungkin dia mengada-ngada seperti itu supaya dilihat kerusakannya besar gitu, dan memang membutuhkan biaya perbaikan 600.000 gitu. Jadi memang untungnya lumayan besar ya. Itu sebabnya kalian juga sebagai orang IT itu penting juga untuk memahami bidang-bidang hardware gitu ya, hardware gitu ya. Nggak hanya bidang software saja, tapi juga bidang hardware juga kalian harus perlu paham gitu. Nah, kembali kepada sistem pakar diagnosa kerusakan pada HP ini. Sistem pakar kerusakan pada HP ini sama seperti laptop tadi yang saya contohkan tadi itu kasusnya. Kalau pada HP ini ya banyak gejalanya, seperti misalkan LCD-nya pecah, atau misalkan ada garis di LCD-nya, atau misalkan HP-nya jadi cepat panas gitu ya, atau baterainya boros, tidak ada sinyal gitu dan sebagainya. Banyak kerusakannya. Nah, kita sebagai orang awam kita perlu mengetahui kira-kira ini kerusakannya apa dan estimasi biaya perbaikannya berapa gitu. Nah, sebelum kita pergi ke teknisi dicek gitu ya, kita perlu bisa gunakan sistem pakar diagnosa kerusakan pada HP ini. Dan ini bisa kita lakukan dimanapun gitu ya, dalam kondisi jam berapa, kita tinggal bisa akses saja gitu ya. Nah, sistem pakar diagnosa kerusakan pada HP ini juga dibangun menggunakan metode. Nah, ini kalau nggak salah metode yang digunakan pada sistem pakar yang saya contohkan ini adalah metode forward chaining ya, kalau nggak salah. Nah, itu metode yang bisa digunakan untuk membangun sistem pakar, tapi dia tidak terkombinasi dengan AI ya, sistem pakarnya. Nah, di sini sistem pakar diagnosa kerusakan pada HP ini dibangun juga menggunakan pengetahuan dari pakar. Siapa pakarnya? Yaitu pakarnya adalah orang yang paham di bidang kerusakan HP, yaitu teknisi HP. Jadi kalau kita membangun sistem pakar diagnosa kerusakan pada membangun sistem pakar untuk mendeteksi penyakit jantung, tentu yang kita wawancarai adalah dokter yang pakar di bidang penyakit jantung. Pengetahuannya kita ambil, atau kalau misalkan kita ada datasheetnya ya, datasheetnya di internet, kita bisa ambil datasheet itu, nggak perlu ngambil dari dokternya langsung gitu. Sama seperti HP ini ya, kerusakan HP ini, kalau ada datasheetnya di Google kita bisa ambil, tapi yang perlu dipastikan adalah datasheetnya itu datasheet yang valid gitu ya. Jangan kalian mengambil di Google aja gitu, langsung asal-asalan ketik di Google ciri-ciri kerusakan HP, kalian kopas aja gitu. Gak bisa seperti itu, datanya harus valid gitu ya. Data yang valid itu adalah data yang hasil dari penelitian biasanya gitu ya. Atau kalian bisa ambil dari Kaggle gitu ya, website Kaggle bisa gitu ya, atau dari data-data yang valid lah istilahnya. Kalau misalkan di bidang kesehatan
bisa ambil dari data medis atau data statistik ya, dari BPS gitu ya. Nah, itu data-data yang valid itu seperti itu gitu ya. Atau data dari hasil penelitian orang lain itu bisa gitu ya kita gunakan gitu. Jadi seperti itu ya gitu. Sebenarnya kalau kita membangun sebuah penelitian itu bisa kita menggunakan data orang lain asal kita metode yang kita gunakan berbeda. Misalkan ada penelitian orang lain itu membangun sistem pakar diagnosa kerusakan HP menggunakan metode fuzzy logic. Nah, kalian juga membangun sistem pakar mendiagnosa kerusakan HP menggunakan metode forward chaining. Jadi metodenya dibuat beda nggak masalah kan, karena hasilnya pasti berbeda di situ gitu. Jadi nggak masalah gitu. Nah, di sini sistem pakar diagnosa kerusakan pada HP, sehingga yang kita wawancari adalah orang yang pakar di bidang kerusakan HP, yaitu teknisi HP di situ ya. Nah, kemudian sistem pakar diagnosa ini kita bisa lihat bahwa ini adalah sebuah program kecerdasan buatan yang meniru cara kerja teknisi ya. Sistem ini bekerja dengan cara mencocokkan gejala kerusakan seperti layar blank, kemudian HP panas atau baterai cepat habis dengan data kerusakan. Jadi memberikan estimasi masalah dan solusi perbaikan tanpa perlu langsung datang ke tempat servis di situ. Nah, di sini saya ada contohnya ya. Contohnya terkait dengan sistem pakar ini nanti bisa dikembangkan sebenarnya ya, nanti kalian bisa kembangkan menjadi lebih menarik lagi gitu ya. Di sini database-nya udah saya upload ya. Jadi dia pakai exam seperti biasa. Kalian nanti bisa gunakan juga pakai exam ya di sini. Ini diaktifkan aja Apache MySQL diaktifkan. Kalau FileZilla ini nanti kalau kita misalkan mau dihostingkan gitu ya. Nah, setelah itu kita upload database-nya ya. Di sini saya sudah upload database-nya. Ini database-nya SBP ini ya, database-nya. Ini sudah saya upload database-nya ya. Ada beberapa ini tempat database ini isinya basis pengetahuan ya. Basis pengetahuan, tapi ini nggak diupload secara manual gitu. Tapi diuploadnya menggunakan websitenya gitu ya. Karena sudah terintegrasi dengan websitenya. Jadi di sini ada database basis pengetahuan. Database basis pengetahuan ini gejala-gejala apa namanya kerusakan pada HP-nya ya, dan juga nama kerusakannya di sini. Itu kemudian gejalanya di sini. Ini gejala ini diwakili dengan kode gejala ya. Misalkan C01 gejalanya sinyal hilang gitu ya. Jenis HP Android di sini. Nah, ini C10 memori bermasalah gitu ya. Ini diwakili dengan kode-kode di sini. Nanti yang dipanggil nih kode-kodenya ini gitu ya. Kemudian di sini ada kerusakan di sini. Nah, ini ada kode K1, nama kerusakan sistem operasi rusak jenis HP Android gitu ya. Cara mengatasinya, nah ini di sini dikasih cara mengatasinya. Nah, nanti ini sebenarnya masih ada kekurangan. Nanti saya akan bahas terkait dengan kekurangan dari sistem pakar ini gitu ya. Kemudian ada repair history di sini, ini masih kosong ya. Kemudian ada smartphone juga, ini masih kosong di sini. Nah, ini bagian halaman adminnya ya di sini. Nah, halaman adminnya di sini kita bisa lihat untuk username-nya admin gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi ini database-nya seperti ini. Nah, kemudian kita sudah masuk ke website-nya ya. Kita biasanya panggil ya di sini localhost. Ini kita panggil website-nya seperti biasa lah. Kalau kalian dapat mata kuliah pemrograman website pasti ngerti lah cara memanggilnya gitu ya. Tinggal localhost, panggil folder yang ada di dalam htdocs itu, di mana folder itu di dalamnya tempat program kita save itu ya gitu. Nah, setelah saya jalankan sistem pakarnya, tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini sistem pakar itu harus seperti ini gitu ya. Maksudnya apa? Jadi ketika kita membangun sistem pakar itu jangan hanya gambar saja, tapi kita memberikan juga informasi terkait dengan ini sistem pakar apa gitu ya. Ini sistem pakar apa, dan juga lebih bagus lagi kita cantumkan juga metode yang kita gunakan tuh metode apa, supaya orang lain itu tahu gitu apa sih fungsinya dari sistem pakar ini, dan ini menggunakan metode apa. Itu dicantumkan saja nggak masalah gitu ya. Jadi ketika kita membangun sebuah sistem atau membangun sebuah aplikasi, itu kita anggap orang yang mengakses itu nggak ngerti apa-apa gitu. Dia nggak paham apa-apa gitu. Artinya jangan kita menganggap bahwa oh dia pasti sudah paham sistem ini, nggak perlu dijelaskan. Jangan seperti itu gitu. Ketika kalian membangun sistem apapun itu, kalian harus menganggap orang yang nanti akan mengakses
sistem kalian adalah orang yang benar-benar awam di bidang itu, nggak ngerti apa-apa di bidang itu, sehingga kalian harus membuat tutorial atau informasi yang serinci mungkin tentang sistem yang kalian bangun itu gitu. Makanya kalau kalian tahu ketika kalian baru menginstal aplikasi itu ya, biasanya ada panduan gitu cara-cara menggunakan. Sama seperti game ya, ketika kalian menginstal game pertama kali ya di Android, itu kan diberikan panduan ya, panduan dasar gitu cara menggunakannya, ini menu apa dan sebagainya gitu kan, ada dasarnya gitu ya, pelatihan dasarnya awalnya gitu. Jadi ketika kita membangun tuh memang kita sudah paham dengan sistem kita, tapi kita anggap bahwa orang lain tuh nggak paham dengan sistem kita, sehingga kita harus berikan panduan sedetail mungkin di situ. Nah, termasuk ini memberikan informasi terkait dengan sistem pakar, ini sistem pakar apa di sini gitu. Jadi dijelaskan secara detail gitu ya, sistem pakar apa di sini. Kemudian di sini bisa langsung mengklik untuk mendiagnosa kerusakan HP di situ gitu ya. Nah, kemudian di atas ini ada ciri-ciri kerusakan, diagnosa kerusakan, dan informasi tentang sistemnya gitu ya. Nah, ini masih ada terjadi error ya, masih terjadi error, belum saya perbaiki gitu ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini nanti akan ada kasus juga, studi kasus terkait dengan error ini. Kalian harus bisa memperbaiki ya. Jadi nanti ketika kalian menjalankan sistemnya akan ada error. Nah, tantangannya adalah di situ gitu ya. Tantangannya adalah di situ. Kalian harus memiliki keahlian untuk mencari di mana sih penyebab errornya gitu ya. Penyebab errornya ada di mana, itu kalian harus detail mencari gitu. Nah, ini nanti mungkin errornya akan seperti ini ya. Errornya yang akan kalian temui nanti akan seperti ini, dan kalian harus perbaiki. Bukan berarti sistem yang saya kasih itu error, bukan, tapi sengaja saya buat kodenya error supaya kalian bisa memiliki kemampuan analisis untuk mencari di mana sih penyebab errornya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Untuk ini saya coba perbaiki dulu ya. Ini saya stop dulu rekaman, terus kita mulai lagi gitu ya. Nah, di sini sudah saya perbaiki ya. Jadi sudah benar di sini. Nggak terlalu susah ya problemnya, nanti kalian cari saja di mana errornya, nanti kalian perbaiki ya. Itu sebagai tantangan dasarnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengecek ciri-ciri kerusakan, kemudian diagnosa kerusakan di sini, dan juga tentang kami ya di sini. Ini ciri-ciri kerusakannya ditampilkan juga di sini. Ini sebagai informasi juga ya. Kalau misalkan kita penasaran gitu, nggak perlu nyoba langsung, tapi kita pengen baca-baca aja informasi terkait dengan kerusakan pada HP, itu sudah disediakan menunya di sini. Nah, di sini ada kalau misalkan kerusakan LCD itu gejalanya seperti apa ya, ciri-cirinya. Kita bisa klik di sini. Kerusakan LCD, sini ciri-ciri kerusakannya LCD blank gitu, layar buram, layar tidak responsif di situ gitu ya. Nah, ini tidak bisa dirubah ya. Ini kalau kita bisa lihat di sini, ini tidak bisa dirubah, tidak bisa dihapus gitu ya. Karena kita merubahnya di halaman admin gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan basis pengetahuan di sini ya. Jadi ciri-ciri kerusakannya ada beberapa di sini. Misalkan power supply blank, IC rusak dan sebagainya. Diagnosa kerusakan di sini ya. Di sini bisa diisi juga ya. Nah, ini diagnosa kerusakan ini adalah sistem pakarnya di sini. Kalau kita cek di bagian sini ya. Nah, kita klik coba sekarang ini masih ini ada problem di ininya ya, di examnya ya. Jadi di exam ini kalau kita bisa lihat di sini dia tidak support dengan Apache terbaru ya di sini. Tapi kita coba di bagian diagnosa kerusakan ini kita akan coba masukkan nama ya, kemudian merek HP-nya, emailnya kita isi asal aja. Pilih sistem operasinya, di sini hanya baru support Android ya. Kita cek di sini coba ya, kita cek asal saja di sini ya. Nanti kita akan lihat bagaimana hasil diagnosanya ya di sini. Nah, kemudian setelah itu kita cek bagian ini kan belum muncul ya di sini ya. Ini kan belum muncul di sini. Ini kita cek kerusakan di sini. Nah, setelah kita cek kerusakan di sini langsung muncul ciri-ciri kemungkinan kerusakan pada HP kita gitu ya. Di sini langsung muncul diagnosa kerusakan. Diagnosa kerusakan di sini kalau misalkan sistem tadi itu mengarah ke sistem operasi rusak, bootloop atau kerusakan LCD tadi ya. Jadi mengarahnya ke situ, tergantung daripada sistem pakai yang kita tergantung daripada pilihan yang kita centang tadi di situ gitu ya. Nah, coba kita akan mulai ulang ya di sini.
Kita akan mulai ulang. Di sini saya masukkan namanya Agus, misalkan S24FE, emailnya, kemudian pilih sistem operasi. Kita arahkan ke LCD ya, apakah nanti dia langsung menjurusnya ke LCD atau tidak ya, karena kita tidak akan memilih bagian yang kerusakannya lainnya di situ ya. Di sini kita kiri LCD, kemudian layar buram, layar tidak responsif. Kita pilih yang bagian-bagian layar saja ya di sini ya. Nanti kita akan lihat diagnosanya langsung mengarah ke LCD atau mengarah ke komponen lainnya di sini. Nah, kita centang 3 ini saja, kita cek kerusakan. Nah, dia langsung mengarah ke kerusakan LCD. Jadi cukup akurat juga hasil diagnosanya gitu ya. Nah, di sini kerusakan LCD ya di sini. Nah, ini kerusakan LCD. Di sini kita bisa lihat ada cara untuk mengatasinya ya di sini. Ada cara untuk mengatasinya. Kalau kita bisa lihat detail kerusakannya di sini. Kodenya K3, kemudian nama kerusakan LCD, kemudian ciri kerusakannya di sini LCD blank, layar buram, layar tidak responsif di sini ya. Ini yang tadi kita pilih. Kemudian di sini muncul cara mengatasi. Nah, ini yang menjadi perhatian juga ketika kalian membangun sistem pakar. Untuk cara mengatasi ini kan ini bagian yang paling penting ya. Kita sudah tahu nih kerusakannya apa gitu. Nah, kemudian kita harus memberikan solusi juga apa yang harus dilakukan dari kerusakan ini, yang harus kita lakukan apa di situ gitu. Jadi dari sistem pakar ini yang paling krusial juga, selain daripada keakuratan dalam mendiagnosa kerusakan, tapi juga harus juga memberikan solusi yang tepat di situ. Nah, ini kalau menurut saya lihat di sini bahwa ini sistem pakarnya belum terlalu sempurna gitu ya, karena di sini harusnya kita yang bagusnya adalah cara mengatasi ini kita cantumkan juga link atau tadi videonya agak sedikit kepotong ya karena ada telepon masuk. Nah, ini kalau kita bisa lihat cara mengatasi ini harus kita tambahkan link YouTube ya. Kita tambahkan link YouTube supaya orang itu tahu apa sih yang harus dilakukan dari kerusakan yang kita alami ini gitu. Link YouTube itu link apa gitu ya, link yang berisi tentang apa? Linknya adalah berisi tentang cara memperbaiki dari kerusakan HP tersebut gitu. Jadi kalau misalkan di sini cara mengatasinya adalah cek kabel fleksibel kemudian ganti LCD. Nah, ini kan orang nggak ngerti gitu ya. Loh, saya di sini perintahnya suruh cek kabel fleksibel ganti LCD. Terus caranya seperti apa gitu kan, ini berkaitan dengan hal-hal teknik. Cara membuka HP saja kita nggak tahu gitu ya, apalagi untuk ngecek kabel fleksibel atau ganti LCD. Nah, alangkah lebih bagusnya lagi cara untuk mengatasi ini kita cantumkan link YouTube tutorial cara mengganti LCD gitu, misalkan linknya di situ. Jadi orang itu bisa paham yang menggunakan sistem pakar itu. Oh, di sini perintahnya suruh ganti LCD, di sini ada tutorial video cara menggantinya gitu. Nah, itu kalian bisa ambil dari YouTube gitu ya. Kan di YouTube itu banyak ya tutorial untuk cara mengganti LCD dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalian harus membangun sistem pakarnya itu sistem pakar yang satu jenis HP saja supaya lebih mudah gitu ya. Jangan beberapa jenis HP. Kalau beberapa jenis HP ya mungkin sistem pakarnya bisa berjalan, cuman agak besar di situ ya programnya gitu. Kalau kalian membangun sistem pakar untuk satu jenis HP saja bisa sih sebenarnya. Kalau kalian membangun sistem pakar, satu sistem pakar memuat 2 tipe HP atau 3 tipe HP sekaligus tuh bisa gitu, nggak masalah, itu lebih bagus gitu. Tapi kalau untuk dasar satu tipe HP saja bisa di situ. Yang penting harus lengkap detail gitu ya. Misalkan untuk Samsung A15 gitu ya atau Samsung A32 di situ ya. Kalian membangun sistem pakar mendiagnosa Samsung A32 di situ. Nah, ketika terjadi masalah pada LCD di situ kalian harus cantumkan tutorial cara mengganti LCD pada Samsung A32 di situ. Nah, itu harus kalian buat tutorialnya di situ ya. Nah, kalian bisa ambil dari YouTube, kalian nggak perlu buat manual videonya terlalu lama gitu ya. Kan bisa ambil di YouTube. Di YouTube itu kan banyak gitu ya tutorial. Di sini kita bisa cek cara mengganti LCD Samsung A32 di sini. Nah, ini kita bisa cek di YouTube ya. Nah, ini kan banyak nih
video cara mengganti LCD Samsung A32. Nah, ini ada videonya dari awal sampai dengan akhir ya videonya. Cara mengganti LCD-nya ini lengkap. Nah, kalian bisa ambil video-video seperti ini, kemudian kalian masukkan ke dalam sistem pakar kalian di situ gitu. Jadi nggak perlu kalian buat manual gitu, nggak perlu buat dari awal cara mengganti LCD gini, kan kalian masih awam juga, kalian hanya membangun sebuah sistem di situ gitu. Jadi kalian hanya mengambil informasi saja untuk dijadikan sebuah sistem di situ. Nah, kalian bisa ambil video-video di YouTube ini untuk sistem pakar kalian di situ gitu ya. Nah, ini cara mengganti LCD, bisa di-linkkan ke YouTube atau bisa kalian masukkan ke Google Drive gitu, kemudian linknya dimasukkan di situ gitu ya. Jadi seperti itu ya caranya. Nah, ini kita bisa lihat cara mengganti LCD Samsung A32 ini sangat banyak sekali. Kita tinggal ambil saja yang kira-kira videonya itu lebih jelas gitu ya, penjelasannya jelas gitu ya. Itu lebih bagus gitu. Usahakan kalau bisa mengambil video ini adalah video-video yang memang penjelasannya itu secara langsung gitu ya, menggunakan suara gitu ya, penjelasan langsung, jangan hanya tulisan-tulisan saja gitu ya, tapi menggunakan suara omongan secara langsung gitu ya, itu kan lebih bagus di situ. Nah, jadi ini salah satunya ya, misalkan kalau misalkan kerusakan LCD, kerusakan tidak ada sinyal gitu, itu kan ada cara-cara menggantinya. Misalkan cara mengganti cara memperbaiki tidak ada sinyal gitu ya, cara memperbaiki tidak ada sinyal. Nah, ini cara memperbaiki Samsung A32 tidak ada sinyal ya. Nah, di sini juga kalau nggak salah ada ya cara mengatasi HP tidak ada jaringan. Nah, kalau tidak ada seperti ini gitu ya, misalkan tidak ada perbaikannya, cara mengatasi. Nah, ini kalian bisa cari tutorial dasar saja gitu ya, cara mengatasi HP yang tidak ada sinyal gitu ya. Kalau memang perbaikan secara detailnya untuk HP yang tidak ada sinyal itu tidak ada gitu ya, karena jarang sekali sih soalnya kalau kasus HP Samsung ini tidak ada sinyal gitu ya. Biasanya di sini cara memperbaiki HP tidak bisa ngecas gitu ya, cara memperbaiki Samsung A32 tidak bisa cas. Nah, ini kalau tidak bisa cas nih masih ada beberapa kasus ya yang terjadi gitu. Di tutorial ada di sini. Nah, ini Samsung A32 tidak bisa cas gitu. Misalkan kalau di sini hasil diagnosanya bahwa HP itu kerusakan pada bagian cas, dia nggak bisa ngecas di situ. Nah, di bagian cara mengatasinya ya kalian cantumkan juga cara memperbaiki Samsung A32 tidak bisa cas. Ini kan ada di sini nih tutorialnya ya. A32 tidak bisa cas. Nah, ini tinggal kalian coba perbaiki saja gitu. Bukan perbaiki tapi kalian kopas linknya, kemudian kalian cantumkan di sini gitu ya. Itu. Jadi cukup umum kalau tidak bisa cas ini. Kalau tidak ada sinyal nih agak jarang kasusnya gitu ya. Nah, ini banyak. Atau ketika Samsung A32 ini botlop gitu ya. Kalau nggak salah ada botlop juga ini kasusnya. Nah, botlop ini nah, ini kasus restart terus ya di sini, atau botlop di sini hang itu atau mati sendiri. Nah, ini bisa juga dicantumkan di sini gitu. Hasil diagnosa. Jadi cara mengatasinya atau ini kan ciri kerusakan. Nah, cara mengatasinya itu harus dicantumkan juga link informasi video kalau dia berkaitan dengan teknik gitu ya. Atau seperti misalkan kalian membangun sistem pakar diagnosa kerusakan pada kendaraan atau pada mobil gitu ya. Nah, itu kalian harus cantumkan juga cara memperbaikinya di situ. Bisa ambil dari sumber-sumber di YouTube, itu nggak masalah gitu. Jadi sistem pakar yang bagus itu dia harus memberikan informasi yang spesifik dan benar-benar bisa menyelesaikan masalah gitu untuk bagian cara mengatasinya gitu. Jangan hanya formalitas saja. Kalau seperti ini kan ini formalitas saja. Ciri kerusakannya LCD blank, layar buram, kemudian cara mengatasinya ini cara mengatasinya seperti ini. Tapi kan ini yang bisa melakukan adalah teknisi ya. Walaupun kalau misalkan kalian nggak paham, nggak bisa memperbaiki sendiri, HP-nya tentu dibawa ke teknisi. Tapi kalau ada tambahan link YouTube kan lebih bagus lagi, siapa tahu oh kayaknya saya bisa nih memperbaiki gitu. Nah, itu sistem pakar seperti itu bagusnya ada panduan yang lengkap dan detail seperti itu gitu. Jadi seperti itu ya, sistem pakar yang bagus tuh seperti itu. Jadi harus detail cara mengatasinya.
Nah, ini terkait dengan diagnosa kerusakan ya. Ini kalau kita masuk ke bagian halaman admin di sini, ini kita bisa login di sini. Kita bisa login untuk merubah basis pengetahuannya di sini. Kita masuk ke bagian user, kemudian bagian password ya di sini. Kemudian kita ingat saya, kemudian kita bisa masuk di sini. Nah, ini data-data dari konsumen yang menggunakan sistem Pakar kita. Nah, data-data ini penting ya. Kenapa penting? Karena memang data-data ini nanti bisa kita gunakan. Oh, ternyata HP yang paling banyak kerusakannya adalah ya ini kan satu brand ya, satu brand. Misalkan data konsumen ini bisa kita gunakan untuk seberapa banyak orang yang menggunakan sistem Pakar kita. Itu tergantung daripada kita gunakan untuk apa gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kerusakan di sini ya. Kerusakan ini, data-data dari kerusakan ini di sini bisa kita edit ya. Di bagian Android ini kalau misalkan kita pengen tambah nih, oh kayaknya ini ada yang kurang nih di sini gitu. Ini sistem operasi rusak, bootloop, kerusakan LCD, kerusakan prosesor, SIM card, IC rusak, IC charger rusak, ini nggak bisa ngecas ya biasanya. Power supply rusak ya. Kira-kira apa lagi yang nggak ada ya? Kira-kira kerusakannya. Misalkan seperti speaker ya, speaker rusak ini kayaknya nggak ada ya, walaupun jarang terjadi gitu ya. Kita bisa tambahkan juga di sini. Tambahkan data di sini, misalkan kita klik tambahkan data, kita tambahkan ID-nya. ID ini harus mengikuti yang ini ya. Karena PK7 ya di sini kita tambahkan K8 misalkan gitu ya. Tambahkan K8. Nama kerusakan, misalkan kerusakan speaker ya, kerusakan speaker. Pilih smartphone, Android, contoh aja ya, ganti speaker gitu ya, speaker. Nanti di bawahnya dikasih link gitu ya, bisa gitu ya. Cara mengatasinya itu ganti speaker gitu ya. Saya nggak tahu ya ada apa enggak ya ini ganti speaker Samsung A32 ini. Loudspeaker problem gitu ya di sini. Speaker Samsung A32, penggantian speaker ring ya. Nah, ini mungkin bisa ya ini ya. Nah, kita tinggal kopas saja link YouTube-nya di sini, kemudian kita masukkan di sini linknya. Di bawahnya di sini cara video cara memperbaiki gitu. Video cara memperbaiki. Nah, kemudian kita bisa klik simpan di sini, data berhasil disimpan ya. Ini kita bisa lihat di bagian kerusakan di sini ya. Bagian Android. Nah, ini dari K8 ini kerusakan speaker ya di sini. Nah, kemudian di bagian ciri-ciri kerusakan di sini, ini kita bisa tambahkan ciri-ciri kerusakan dari speaker ini apa di situ gitu ya. Nah, kemudian ini basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini bisa kita tambahkan ya. Untuk K8 ini kira-kira nanti yang speaker rusak ini seperti apa gitu. Untuk nama kerusakannya dan ciri-ciri kerusakannya di situ gitu ya. Kita harus buat sama ya di sini. Kita coba tambahkan ya, tambahkan data, pilih Android, kemudian K8 ini sudah masuk ya di sini basis pengetahuan K8 kerusakan speaker. Kemudian kita harus tambahkan dulu ciri kerusakannya ini seperti apa. Berarti kita masuk ke bagian ciri kerusakan di bagian Android, kita tambahkan di sini. Ini kita cek dulu ya. Ini C17 ya. Berarti kita mulai dari C18 di sini. Kita mulai dari C18 di sini kita tambahkan C18. Kemudian ciri kerusakannya tidak ada suara ya. Tidak ada suara. Kemudian pilih Android, simpan. Kemudian kita tambahkan lagi C19. Tidak C19 ciri kerusakan. Tadi tidak ada suara ya. Kira-kira apa kalau ciri-ciri kerusakan pada speaker ini? Mungkin suaranya jeber gitu ya, apa ya bahasanya ya, suaranya jeber gitu ya, suaranya tidak normal gitu ya, tidak normal saja di sini, suara tidak normal.
kemudian kita pilih Android gitu ya, kita pilih Android, kemudian simpan ya. Di sini kita klik simpan. Atau kalau ada ciri kerusakan lagi apa ya, selain dia suara tidak normal, habis itu apalagi ya ciri kerusakannya ya, C20 ya, C20 ciri kerusakannya. Kita coba cek di YouTube, di Google dulu ya, ciri kerusakan speaker HP ya, speaker HP. Nah ini suara kresek-kresek ya di sini. Suara sangat kecil meski volume sudah maksimal. Nah ini bisa kita tambahkan juga di sini ya, di C20, kemudian kita pilih Android, klik simpan ya. Ini saya rasa sudah cukup. Kemudian kita tambahkan Android ya, di basis pengetahuan ini kita tambahkan ya, kita tambahkan K8 ya. Di sini kita tambahkan K8, di sini Android, pilih K8 kerusakan speaker ya di sini. Nah ini tinggal kita pilih saja ciri-cirinya apa di sini, ciri-ciri kerusakan yang tadi kan ini. Nah ini kita mau buat kelompoknya gitu ya. Kelompoknya K8 nih, kerusakan speaker, tidak ada suara, suaranya tidak normal, suara sangat kecil meski volume maksimal. Kita klik simpan di sini. Nah ini data sudah disimpan. Data sudah disimpan ya di sini. Kita bisa uji coba ya. Ini sudah kita simpan datanya di sini. Kerusakan speaker sudah, ciri kerusakan sudah, basis pengetahuan sudah kita tambah. Ini sudah kita update ya di sini. Kemudian kita kembali ke halaman utama. Kita uji coba sistemnya. Kerusakan speaker ini sudah ditambahkan pada nomor 8 Android. Kemudian kita klik di bagian detail di sini. Ini sudah muncul ya. Nah ini deskripsi kerusakan, ganti speaker ya. Solusinya yang kedua di sini, video cara memperbaikinya. Di sini sudah ada link YouTube-nya di sini. Nah, di sini ciri-ciri kerusakan, tidak ada suara, suara tidak normal, suara sangat kecil di sini. Ini sudah ya. Nah, kemudian kita ke halaman utama. Kita akan uji coba sistemnya apakah bisa berjalan lancar atau tidak. Diagnosa kerusakan, kita masukkan nama kita di sini. Misalkan nama saya saja di sini. Kemudian nama HP-nya Samsung A32. Ini Samsung A32 ya, ini Samsung A32. Kemudian emailnya pilih Android di sini. Kalau bisa brand ini diganti tetap ya di sini, nggak berubah-berubah. Kalau kita misalkan pengen buat sistem pakar yang memang dia tidak berubah-ubah gitu ya. Jadi sistem pakarnya tidak hanya Samsung A32 saja, khusus untuk Samsung A32, berarti ini dibuat tetap saja gitu ya. Nggak usah ada tulisan ngetik manual gini, nggak perlu, dibuat tetap saja gitu Samsung A32 gitu. Dan judulnya juga diganti Samsung A32 gitu ya. Ini dibuat tetap saja bisa gitu ya. Karena kan setiap HP kadang-kadang beda-beda ya kerusakannya gitu ya. Walaupun sama-sama kerusakan LCD, kadang-kadang gejalanya beda-beda setiap tipe HP. Nah, ini kita bisa lihat di sini tidak ada suara. Kita seolah-olah kita mengalami gejala HP kita tidak ada suara. Suaranya tidak normal, suara sangat kecil meski volume sudah maksimal. Kita centang ini ya, kita coba uji coba tambah data tadi itu. Apakah berfungsi? Kita cek bagian cek kerusakan. Harusnya dia munculnya ke bagian cek kerusakan speaker karena kita mengarahnya kepada cek kerusakan speaker. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini dia langsung mengarah kepada kerusakan speaker. Di sini kita bisa lihat kodenya K8, kerusakan speaker. Di sini detailnya suara tidak ada ya, tidak ada suara tidak normal, suara sangat kecil. Nah, ini ganti speaker, kemudian ini tutorial cara memperbaikinya. Nah, kira-kira seperti itu ya gambarannya sistemnya. Walaupun kita hanya centang di bagian kita uji coba lagi ya, walaupun kita hanya centang salah satunya aja, dia tetap mengarah kepada kerusakan speaker di situ ya. Ini misalkan kita centang hanya tidak ada suara dan kita hanya centang suara tidak normal, suara sangat kecil meski volume sudah maksimal. Kita centang kedua ini saja tetap dia mengarahnya kepada kerusakan speaker harusnya. Nah, di sini ya. Nah, jadi sistemnya seperti ini gitu. Nah, itu jadi seperti itu ya. Jadi apa fungsinya tambah data tadi? Yaitu kalau misalkan kita ingin sistem pakar kita tuh lebih berkembang lagi gitu ya. Karena kan kerusakan HP itu kadang-kadang beda-beda gitu ya. Dia terus berkembang gitu ya. Seperti penyakit COVID gitu ya. Penyakit COVID itu kan kalau misalkan di era tahun 2020 itu gejalanya hanya sesak napas gitu ya.
mungkin pusing gitu. Ternyata COVID yang tahun 2025 gitu ya, ternyata gejalanya itu beda gitu, nggak lagi lemes pusing gitu, enggak gitu ya, hanya flu biasa, pilek gitu ya. Nah itu kan berubah gejalanya gitu. Nah di sini juga kita sistem pakar juga perlu dirubah gitu. Kalau kita membangun sistem pakar untuk mendiagnosa COVID gitu yang kita bangun pada tahun 2020, ternyata gejalanya sudah berubah. Itu tentu kita harus rubah juga gitu ya. Ininya apa namanya, basis pengetahuannya gitu ya, atau kita perlu tambah atau kita perlu rubah gitu ya. Nah itu sebabnya fungsi dari menu admin ini adalah untuk merubah itu tadi gitu ya, untuk merubah basis pengetahuan tadi gitu ya, atau untuk menambahkan basis pengetahuan baru di situ gitu. Jadi seperti itu ya caranya. Nah nanti saya akan coba share programnya. Nanti programnya mungkin error yang akan saya share ke kalian, karena saya ingin kalian bisa memperbaiki error tersebut. Jadi tidak hanya kopas-kopas program saja, tapi kalian memiliki kemampuan untuk analisis, memperbaiki error itu ada di mana gitu. Lebih bagus lagi kalau kalian bisa membuatnya gitu ya, membuat sistem ini menjadi lebih menarik lagi, lebih canggih lagi, lebih bagus lagi di situ. Nah itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin nanti saya akan share terkait dengan tugasnya, kalian bisa kerjakan. Nanti bisa dikumpulkan di Adlink ya, nanti panduan terkait dengan tugasnya, apakah tugas itu dalam bentuk video presentasi atau memang hanya mengumpulkan program, nanti saya akan jelaskan tugasnya di Adlink gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.